Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran 1, yaitu ketabahan Nabi dalam berdakwah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama yang diperuntukkan umat manusia untuk mengarungi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi semua umat manusia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahkan Islam kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi, tidak semua manusia mau menerima Islam. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang disampaikan oleh beliau bukan berasal dari akal pikirannya, melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk metode dakwah Rasulullah SAW. Beliau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Pada suatu hari, setelah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah. Dia merupakan seorang Nasrani yang taat dan rajin mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Dari Waraqah tersebutlah Nabi mengetahui bahwa dirinya telah diangkat menjadi seorang Rasul. Setelah pertemuannya dengan Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW kemudian mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada umatnya. Setelah turun wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian berdakwah. Namun dakwah beliau masih terbatas kepada sanak keluarganya atau secara sembunyi-sembunyi. Beliau melakukan dakwahnya tersebut di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dalam masa dakwah itu, beberapa orang bersedia menerima ajaran Islam. Mereka ini disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, yang berarti orang-orang yang pertama kali memeluk ajaran Islam. Orang-orang tersebut berasal dari keluarga Nabi Muhammad SAW dan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari kalangan keluarga ada Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan wanita pertama yang memeluk Islam. Berikutnya ada Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah. Beliau merupakan anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Kemudian ada Zaid bin Harith, anak angkat Rasulullah SAW. Kemudian ada Ummu Aiman. Beliau merupakan pengasuh dari Rasulullah SAW. Berikutnya dari golongan sahabat ada Abu Bakar. Kemudian ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Setelah menjalankan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya, akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah tersebut terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad SAW kemudian melaksanakan perintah tersebut. Langkah pertama yang dilakukannya adalah mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy. Dalam kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti dari ajaran Islam, agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dilarang menyembah berhala dan yang lainnya selain Allah. Manusia juga harus berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling mengganggu dan memusuhi. Dan derajat semua manusia itu sama.
Akan tetapi kebanyakan dari mereka menolak ajaran beliau. Mereka menganggap bahwa ajaran Rasulullah bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Hanya sedikit yang mau menerima dakwahnya. Sebagian ada yang menolak secara halus dan ada yang menolak secara terang-terangan. Bahkan Abu Lahab, paman Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa masyarakat Arab akan memusuhi Rasulullah apabila tetap meneruskan dakwahnya tersebut. Dia juga berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sihir. Sejak memulai dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Walaupun demikian, Nabi Muhammad tidak putus asa. Makin besar tantangan yang datang, makin banyak pula orang yang berbondong-bondong untuk masuk Islam.